أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, thumma salatu wassalamu ala rasulillah, habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'alah ila yaumil qiyamah. Wa ba'dah. Pertama kali pernikahan itu oleh Allah digelar di surga. Karenanya, pernikahan selalu identik dengan keindahan. Orang juga banyak mengidentikan pernikahan itu dengan 3 kata. Bahagia, gembira, dan ceria. Karena memang nyatanya 3 kondisi inilah yang lebur menjadi satu tiap kali kita dapati perhelatan pernikahan. Jarang-jarang kita jumpai pernikahan ada tangisan. Kalaupun ada, itu tangisan haru. Kalaupun ada sedih, itu kecil sekali angkanya. Nah, pertanyaan yang akan kita kaji dan kita cari tahu jawabannya kali ini adalah tentang pernikahan. Begini kira-kira pertanyaannya. Pak Ustadz, mohon penjelasan tentang pernikahan sirri dalam sisi dan dari segi syariat Islam. Nah, penting untuk kita pahami bersama-sama, saya tidak akan membahas nikah sirri dari segi sah atau tidaknya. Bagi saya, kalau sudah menetapi dan memenuhi syarat dan rukunnya, monggo, sah-sah saja. Kalau tidak, ya jangan sampai. Saya ingin menyorotinya dari segi spiritnya. Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengungkap dengan 2 kata untuk spirit pernikahan. Yang pertama adalah izhar. Yang kedua adalah i'lan. Apa izhar? Izhar itu menampakkan. Jangan disembunyikan. I'lan itu adalah mengumumkan. Kudu banyak orang tahu. Jangan kucing-kucingan. Satu riwayat yang menjelaskan ini, Ibunda Ummu Salamah radhiyallahu anha menyimak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Azhirun nikah wa akhful khitbah," rawahud Dailami. Tampakkanlah pernikahan itu dan rahasiakan lamarannya. Hadis ini menjelaskan perbedaan mestinya antara pernikahan dan lamaran. Lamaran didorong oleh Nabi rahasia saja, cukup 2 keluarga yang bertemu. Tak perlu bawa rombongan, tak perlu rame-rame. Cukup senyap sunyi saja. Sementara pernikahan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam didorong dengan spirit izhar, menampakkannya. Jangan sembunyi-sembunyi, jangan kucing-kucingan, tapi tampakkan. Biar banyak wajah riang gembira, biar banyak senyum merekah. Nah, dalam riwayat yang lain, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha juga meriwayatkan. Imam At-Tirmidzi mengabadikannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "A'linun nikah." Iklankanlah pernikahan. Iklan itu mengumumkan. Kudu banyak pasang telinga yang mendengar. Kudu banyak pasang mata yang melihat. Kudu banyak lisan dan bibir yang memanjatkan doa, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Dan kudu banyak sepasang tangan, pasang tangan yang menadah ke arah langit agar supaya pernikahannya itu langgeng. Bukan hanya pernikahan yang bersama di dunia, tapi kudu komitmen bersama hingga ke surga. Kira-kira ya sehidup sesurga. Dari sini kembali saya tegaskan bahwa pernikahan atau nikah sirri itu tidak sesuai dengan spirit Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Kalau boleh saya pinjem bahasa kekinian, tidak sesuai sunnah. Sekali lagi bukan tidak sah loh ya, tapi tidak sesuai dengan spiritnya. Kenapa? Karena normalnya memang pernikahan itu membahagiakan. Kalau ada pernikahan disembunyikan, dirahasiakan, pasti ada apa-apanya. Pernikahan kok ditutup-tutupi, pasti ada apa-apanya. Apa? Boleh jadi positif, boleh jadi negatif. Nah, penting untuk kita pahami bersama-sama, ada apa sebetulnya di balik spirit Nabi SAW yang mendorong pernikahan agar idhar dan i'lan. Pertama tentu untuk menolak fitnah. Setidaknya mengeliminir fitnah. Bayangkan jika ada tiba-tiba laki perempuan boncengan, tetangga tidak tahu. Pasti yang muncul adalah suudzon. Dan kalau ada yang suudzon, itu bukan salah yang suudzon dong. Salah yang tidak mengumumkan dan memberitahukan pernikahannya. Terlebih kalau yang menikah itu adalah tokoh atau setidaknya keluarganya tokoh. Yang menikah itu adalah orang yang banyak dilihat dan disorot oleh masyarakat. Sehingga penting untuk izhar dan i'lan. Orang tahu, loh kok sudah boncengan, loh kok sudah di mobil berdua, loh kok sudah makan berdua, iya sudah nikah, kapan? 3 hari yang lalu. Aku kok tidak diundang? Ya mungkin karena memang sedikit yang diundang. Tapi tetap diumumkan, ini undangannya. Itu juga bekas pernikahannya, karena ada di depan rumahnya, bekas ada taruhnya dan sebagainya. Yang kedua, pernikahan itu memang butuh syiar. Bahkan ada seorang alim yang menyebutkan bahwa pernikahan itu salah satu sarana syiar bagi Islam. Syiar bagi Islam. Sampai-sampai ada loh di masyarakat kita menggelarnya itu 2 hari 2 malam. Bahkan ada yang 3 hari 3 malam. Dengan sound system yang menggelegar. Dengan biaya yang amat sangat tinggi. Bolehkah? Tentu kalau itu mampu, boleh. Tapi kalau itu memaksa, jangan. Jangan sampai kemudian biaya yang besar merusak kesakralan pernikahannya. Tentunya juga dieliminir hal-hal yang bersifat maksiat. Melanggar tatanan syariat Allah Azza wa Jalla dalam gelaran tersebut. Nah, selanjutnya pernikahan itu juga menjadi sarana untuk syiar halal. Jangan sampai syiar halal ini kalah dengan syiar halal haram. Dia yang haram padahal lain jenis, dia juga bukan mahram, gandeng tangan. Loh, ini halal tapi dirahasiakan. Yang haram itu lo gandeng-gandeng. Jangan sampai, sekali lagi, yang haram itu mendominasi. Wajahnya itu ada di sana sini, padahal belum dihalalkan. Dan yang terakhir, pernikahan itu sarana terbaik untuk menyiapkan generasi emas, generasi penerus, dan generasi yang memperjuangkan syariat Allah Azza wa Jalla di masa yang akan datang. Maka kesimpulan akhirnya pernikahan siri, kawin siri tidak sesuai dengan semangat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.